Meja. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan IAIN Langsa. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah KKN berbasis media sosial yang bertemakan kearifan lokal Tamiang, yaitu pencaksilat Pelintau Tamiang. Oke, langsung saja kita menemui Bapak Arsyad, yaitu Ketua Pencaksilat Pelintau Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang bersama Bapak Arsyad sebagai Ketua sekaligus Guru Pencak Silat Pelintau Tamiang. Jadi Pak, tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pencak silat Pelintau di Tamiang ini. Jadi Pak Arsyad, kapan silat Pelintau Tamiang ini dikukuhkan? Pencak silat Pelintau Tamiang dikukuhkan pada tahun 1953. Cuman pada tahun 1937 pencak silat Pelintau ini kan udah ada. Cuman pada masa itu kan masih masa penjajah Belanda. Jadi waktu itu silat Pelintau diajarkan secara sembunyi-sembunyi kan. Jadi pada tahun 1953 baru dikukuhkan menjadi pencak silat Pelintau Tamiang. Jadi Pak Arsyad, ini kan namanya silat Pelintau. Jadi kalau boleh tahu, nama silat Pelintau ini memiliki arti apa Pak Arsyad? Jadi silat Pelintau ini kan terdiri dari dua unsur kata, yaitu pelin dan tau. Jadi pelin berarti semua, kalau bahasa Tamiangnya pelin itu berarti semua, tau itu berarti tahu. Jadi Pelintau adalah berarti semua tahu. Itu makna dari Pelintau. Baik Pak Arsyad, berarti nama silat Pelintau ini memiliki arti semua tahu. Jadi Pak Arsyad, tujuan dibentuknya silat Pelintau ini kira-kira itu untuk apa Pak Arsyad dulunya? Jadi tujuan dibentuknya pencak silat Pelintau Tamiang ini, yang pertama sekali pada masa itu kan masih sebelum merdeka, masih penjajah. Tujuannya adalah untuk mengusir para penjajah Belanda yang ada di daerah Tamiang ini. Kemudian dibentuknya pencak silat Pelintau Tamiang ini diajarkan kepada pemuda-pemuda, yaitu agar pemuda-pemuda bisa membela diri daripada serangan-serangan, baik itu serangan dari luar ataupun dari dalam daerah Tamiang itu sendiri. Itu tujuan dibentuk. Jadi tujuan dibentuknya silat Pelintau ini, tujuan utamanya adalah untuk mengusir penjajahan Belanda dari tanah Tamiang ini Pak. Kalau kayak gitu berarti siapa guru pertama yang mengajari silat Pelintau ini kepada pemuda-pemuda Tamiang? Jadi yang pertama kali mengajarkan silat Pelintau ini kepada pemuda-pemuda Tamiang yaitu Oka Said bin Unus. Jadi pemimpin pertama silat Pelintau ini adalah Bapak Oka Said bin Unus. Berapa lama Bapak Oka Said bin Unus memimpin silat Pelintau Tamiang ini Pak Arsyad? Jadi Oka Said bin Unus memimpin silat Pelintau Tamiang ini mulai dari tahun 1937 sampai 1970. Tahun 1970 itu dia wafat. Jadi Pak Arsyad, kapan pertama kali silat Pelintau ini ditampilkan? Jadi pencak silat Pelintau Tamiang ini ditampilkan pada tahun 1957 di Kota Raja. Pada masa itu Banda Aceh itu masih nama Kota Raja. Nah, itu ditampilkan di depan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Di tahun 1970 Bapak Oka Said bin Unus wafat. Setelah itu silat Pelintau ini dipimpin oleh siapa Pak Arsyad? Setelah Oka Said bin Unus wafat pada tahun 1970, maka pencak silat Pelintau Tamiang dipimpin oleh bapaknya Timbang. Berarti setelah wafatnya Bapak Oka Said bin Unus, silat Pelintau dipimpin oleh bapaknya Timbang. Selama kepemimpinan bapaknya Timbang ini, festival apa yang udah diikuti oleh silat Pelintau ini Pak? Jadi setelah bapaknya Timbang memimpin silat Pelintau ini, pernah mengikuti festival di Malaysia pada tahun 1976. Sesudah itu pernah mengikuti festival di Danau Sengkarak, Sumatera Barat
pada tahun 1988. Habis itu pernah mengikuti Festival Istiqlal di Jakarta pada tahun 1991. Berapa lama Pak Arsyad kepemimpinan Bapak Nyak Timbang sebagai guru di pencaksilat Pelintau Tamiang? Jadi kepemimpinan Pak Nyak Timbang pada perguruan pencaksilat Pelintau Tamiang ini mulai tahun 1970 sampai 1996. Pada tahun 1996 itu Pak Nyak Timbang wafat. Jadi setelah wafatnya Bapak Nyak Timbang di tahun 1996, silat Pelintau ini dipimpin oleh siapa Pak Arsyad? Jadi setelah Bapak Nyak Timbang wafat pada tahun 1996, pencaksilat Pelintau Tamiang ini dipimpin oleh Pak Nukman. Cuman sebelum Pak Nukman memimpin pencaksilat Pelintau Tamiang ini, kan ada kekosongan kepemimpinan. Jadi pada masa itu pernah dipimpin oleh Pak Sarimin dengan Pak M. Nur. Cuman itu pun tidak lama, hanya beberapa bulan sebelum pemilihan ketua baru, sebelum Pak Nukman. Baik Pak Arsyad, berarti di masa kepemimpinan Pak Nukman ini begitu banyak festival yang sudah diikuti oleh silat Pelintau Tamiang ini. Iya. Jadi di tahun 2019 pun Pak Nukman telah wafat dan meninggalkan dunia ini dan juga perguruan silat Pelintau ini Pak Arsyad. Jadi setelah wafatnya Pak Nukman, siapa penerus yang menggantikan Pak Nukman di perguruan silat Pelintau ini Pak? Jadi setelah Pak Nukman wafat pada tahun 2019, kepemimpinan pencaksilat Pelintau diambil oleh saya kan. Jadi saya memimpin pencaksilat Pelintau Tamiang ini mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang silat Pelintau dipimpin oleh Bapak Arsyad. Jadi selama Bapak memimpin di silat Pelintau ini, pencapaian apa atau apa festival yang sudah Bapak ikuti selama Bapak memimpin silat Pelintau ini? Setelah kepemimpinan saya pada tahun 2019, pencaksilat Pelintau Tamiang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 16 sampai 18 Agustus di Hotel Millennium Jakarta, dan ditetapkan berdasarkan sertifikat pada tanggal 18 Agustus 2019. Kemudian pada tahun 2019 itu juga pencaksilat Pelintau Tamiang pernah mengikuti Pekan Kebudayaan Nasional di Jakarta. Kemudian pada tahun 2020 pencaksilat Pelintau Tamiang mengadakan festival pentas seni, yaitu di Aceh Tamiang ini. Kemudian pada tahun 2020 itu juga pencaksilat Pelintau Tamiang pernah mengikuti festival di Selangor, Malaysia. Kemudian mengikuti festival di Belanda. Dan selanjutnya pada 2022 ini pencaksilat Pelintau Tamiang mengadakan festival pencaksilat Gerak 1000 Pendekar yang diadakan di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi di masa kepemimpinan Pak Arsyad begitu banyak festival yang sudah diikuti silat Pelintau, sampai silat Pelintau juga sudah menggelarkan Gerak 1000 Pendekar baru-baru ini. Jadi Pak Arsyad, apa yang membedakan silat Pelintau ini dengan silat-silat lainnya Pak Arsyad? Baik, jadi yang membedakan silat Pelintau ini dengan silat-silat lain yaitu kalau silat Pelintau ini kan terbagi dua, silat bela diri dengan silat seni, ya kan? Jadi di dalam silat seni ini kan geraknya yaitu seperti songsong, itu rebas tebang, ya kan? Kalau songsong ini kan tujuannya untuk
menyambut tamu-tamu kehormatan ataupun pengantin-pengantin kan, begitu juga dengan rebas tebang ya kan. Nah jadi kalau song-song ini kan mempunyai filosofi, macam rebas tebang juga mempunyai filosofi. Kalau song-song ini filosofinya adalah untuk membuka jalan bagi tamu-tamu kehormatan ataupun pengantin, ya kan. Jadi kalau rebas tebang ini kan mempunyai filosofi begini dia. Jadi tamu yang masuk ini kita bersihkan jalan, kita buat rasa aman. Jadi tidak ada penghalang. Maka itu dilambangkan dengan menebang batang pisang, artinya membersihkan jalan supaya tamu yang masuk ini nggak ada halangan apapun. Itu Tuhan. Jadi itulah perbedaan antara silat lain dengan silat pelintau. Kalau silat yang lain kan khusus untuk bela diri. Tapi kalau silat pelintau ini bela dirinya ada, seninya ada. Jadi situ perbedaan antara silat pelintau dengan silat-silat yang lain. Jadi harapan Bapak untuk silat pelintau ini supaya tak hanya masyarakat Tamiang saja yang melestarikan silat pelintau ini, tapi juga masyarakat Indonesia turut melestarikan kebudayaan Tamiang ini. Karena sudah ditetapkan tadi sebagai kebudayaan tak benda yang ditetapkan pada tahun 2019 kan Pak Arsad. Jadi mungkin ini saja yang saya tanyakan kepada Pak Arsad. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesediaan Pak Arsad untuk saya wawancarai mengenai silat pelintau Tamiang ini Pak Arsad. Baik Pak Arsad, kalau begitu saya izin pamit Pak Arsad. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya Pak Arsad. Assalamualaikum Pak Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.